wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memerah ASI dengan menggunakan tangan. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa tangan kita sudah bersih. Kemudian setelah tangan kita bersih, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Lalu kemudian kita menggunakan baby oil, ya, baby oil untuk melakukan pijatan pada payudara nantinya. Nah, setelah kita menggunakan baby oil, kita oleskan ke telapak tangan kita. Kemudian yang pertama, lakukan pijatan pada areolanya. Jadi lakukan pijatan kecil pada areolanya, ya, seperti ini. Demikian pula di areola yang satunya. Nah, setelah kita lakukan pijatan-pijatan pada areola, posisi telunjuk dan jari tengah ada 2-3 cm di bawah areola. Lalu posisi jempol 2-3 cm di atas areola. Nah, kemudian kita lakukan penekanan, ya. Kita siapkan botol yang sudah disteril, ya, botol kaca yang sudah disteril. Lalu kemudian kita letakkan ke dalam areolanya. Kemudian kita lakukan pemijatan. Jangan sampai menutupi areola. Jadi batasnya adalah di atas areolanya, ya. Jadi dilakukan pemijatan. Nah, dilakukan pemerahan payudara. Nah, seperti ini sampai ASI-nya terkumpul semuanya. Jangan sampai menutupi areolanya, ya. Jadi hanya pada batas areolanya. Kita harus pastikan bahwa kondisi payudara ini sudah kosong dari ASI, ya. Jadi kita perah sampai semua ASI-nya keluar. Baru kemudian pindah pada ASI yang selanjutnya, ya. Nah, setelah ASI-nya keluar, kemudian ASI yang sudah berada dalam botol steril ini bisa dimasukkan ke dalam lemari es. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara penyimpanan di lemari es yang benar, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sini kemarin kita sudah belajar, ya, tentang bagaimana cara memerah ASI menggunakan tangan. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memerah ASI menggunakan pompa dan juga bagaimana penyimpanan ASI yang sudah diperah tersebut ke dalam kulkas. Selamat menyaksikan. Alat-alat yang kita perlukan ketika kita memompa ASI dengan pompa elektrik, kemudian bagaimana cara kita untuk menyimpan ASI. Yang pertama, ya, di sini kita sediakan pompa elektrik, ya. Ini alat elektriknya yang kita hubungkan dengan pompanya. Kemudian nanti pompa ini akan dihubungkan ke payudara. Kemudian yang kita perlukan lagi tempat untuk menampung ASI, ya, yaitu botol yang sudah disteril. Kemudian ada juga, jika tidak ada botol kaca yang sudah disteril, kita juga bisa menggunakan kantong khusus penyimpanan ASI, ya, yang di sini sudah ada keterangan. Nanti kita menulis untuk keterangan kapan ASI tersebut diperah di kolom kecil di sini. Kita menggunakan spidol permanen untuk menulisnya. Kemudian kita juga menyediakan cooler bag, ya, yang di sini berisi ice gel, ya, yang berguna untuk menyimpan ASI agar ASI tersebut itu bisa tersimpan dengan baik dan kandungan nutrisinya terjaga. Kemudian setelah itu kita juga butuh kulkas untuk penyimpanan ASI. Selain itu, ketika kita nanti mengeluarkan ASI tersebut dari luar kulkas maupun dari luar cooler bag, harus melewati langkah-langkah yang sudah ditentukan, ya. Jadi jangan sampai ASI tersebut kita keluarkan dan ASI tersebut berubah dari suhu yang terlalu ekstrim. Nah, itu kita harus melewati tahap-tahapnya. Sehingga kita juga harus menyediakan di sini gelas yang berisi air hangat, sehingga nanti kita letakkan botol tersebut ke dalam gelas yang berisi air hangat ini agar suhunya dapat menyesuaikan dengan suhu yang berada di dalam gelas ini. Oke.
Oke, kita sekarang akan belajar bagaimana cara memompa ASI menggunakan ini jenisnya pompa elektrik ya. Jadi ada dua jenis pompa, pompa manual dan elektrik. Kalau yang manual kita tidak menggunakan alat yang elektrik seperti ini. Kita hanya memompa ASI melalui alat yang manual, kemudian hanya kita pencet saja. Tapi kalau menggunakan yang elektrik seperti ini, kita menggunakan alat yang bisa di-charge ya ketika nanti daya listriknya habis. Kemudian kita letakkan pada pompa ini, diletakkan di atas ini. Kemudian nanti kita hubungkan dengan ini yang namanya kantong ASI ya. Jadi kantong ASI ini khusus untuk menyimpan ASI dan ini hanya sekali pakai saja. Jadi kantong ASI ini nanti kita hubungkan ke alat ini, kemudian ini dihubungkan ke payudara untuk memompa ASI. Selain dari kantong ASI ini, kita juga bisa menggunakan botol steril ya. Jadi botol steril ini botol khusus untuk menyimpan ASI, di mana cara mensterilnya yaitu kita rebus air ya. Setelah kita merebus air mendidih, kemudian kita turunkan ke dalam suatu wadah sehingga ketika nanti air tersebut sudah di dalam wadah, kita masukkan botol ini selama kurang lebih 5 menit ya, sehingga botol ini steril dan bisa digunakan untuk menyimpan ASI. Ya, yang perlu diperhatikan ya ketika tadi kita mengisi ASI, jangan sampai botol ini penuh ya. Dan juga di kantong pun demikian, jangan sampai kantong ASInya terlalu penuh. Karena apa? Ketika nanti ASInya membeku, maka volumenya akan bertambah sehingga kita harus menyediakan ruang untuk hal tersebut. Nah, di sini tuh di botolnya biasanya sudah ada pembatasnya ya, sejauh mana kita harus mengisinya. Di sini juga ada biasanya berapa mili disesuaikan dengan kebutuhan dari si bayi. Nah, jadi ada ruang ketika nanti ASInya membeku dan volumenya bertambah. Nah, selain itu kita harus belajar bagaimana cara untuk penyimpanan ASI ya. Di sini yang pertama, ketika ASI ini kita taruh dalam suhu ruangan, ini akan bertahan selama kurang lebih 4 jam. Sedangkan ada yang namanya ice gel ya, seperti ini ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam cooler bag ya. Jadi di dalam cooler bag ini biasanya ini dibawa ya oleh ibu-ibu yang bekerja untuk menyimpan ASInya, sehingga nanti ketika dibawa ke dalam rumah ini ASInya akan tetap fresh. Nah, di dalam cooler bag ini ASI bisa bertahan selama kurang lebih 24 jam. Setelah kita tahu bagaimana cara penyimpanan ASI menggunakan cooler bag yang bertahan selama kurang lebih 24 jam, kita juga harus tahu bagaimana penyimpanan ASI di dalam kulkas ya. Yang perlu kita tahu pertama yaitu kita harus tahu bagian-bagian dari kulkas ya. Di sini ada freezer, ada juga chiller ya. Jadi jika kita menyimpan ASI di dalam chiller itu bertahan selama kurang lebih 5 hari. Sedangkan di freezer, ini kan freezer kulkas satu pintu ya, bertahan kurang lebih selama 2 minggu. Sedangkan jika kita memiliki kulkas dengan 2 pintu, di situ ASI akan bertahan di dalam freezer tersebut selama kurang lebih 3-6 bulan. Sedangkan di deep freezer atau freezer khusus ya, yang semuanya itu freezer, akan bertahan selama kurang lebih 6-12 bulan. Nah, ketika kita ingin mengeluarkan ASI ya, ketika kita sudah menyimpan ASI, tentunya kan kita memberikan tanggal ya kapan ASI tersebut diperah, dan juga ketika memberikan label bisa menggunakan stiker ya di botol ini. Jadi harus ada tanggal kapan ASI tersebut diperah. Kita harus mengambil ASI yang lebih lama ya, jadi yang terbaru harus tersimpan di dalam freezer maupun chiller, dan yang paling lama itu yang kita keluarkan lebih dulu. Jadi yang lebih lama kita keluarkan jika di dalam chiller kan tidak terlalu beku ya, jadi kita keluarkan dulu di suhu ruangan. Kalau misalkan dari dalam freezer, karena ASInya itu sudah mengkristal ya, membeku, itu kita harus meletakkannya di dalam chiller dulu. Jadi kita letakkan di dalam chiller selama beberapa jam. Kemudian ketika sudah agak mencair, kita keluarkan. Nah, kita keluarkan sudah agak mencair, tapi karena suhunya masih dingin, kita harus menyediakan gelas yang sudah kita isi dengan air hangat ya. Jadi kita letakkan botol ini atau kantung ASI ya ke dalam gelas yang sudah berisi air hangat, sehingga
suhu dari ASI itu akan menyesuaikan dengan suhu di dalam gelas. Jadi hindari untuk melakukan pemindahan ASI dari suhu yang ekstrim, misalkan dari freezer langsung ke air hangat. Nah, itu tidak boleh ya, karena dapat merusak dari kandungan nutrisi ASI tersebut. Sehingga kita harus secara bertahap ya, dari freezer, chiller, kemudian kita diamkan di ruangan, baru kita rendam dalam air hangat. Sehingga nutrisi yang ada di dalam ASI ini akan sangat baik untuk bayi. Yang perlu diperhatikan di sini, ketika terjadi mati listrik, kita jangan sering untuk membuka tutup kulkas ya, karena itu dapat merusak dari kandungan ASI ya. Jadi kita harus membiarkan kulkas dalam keadaan tertutup. Nah, itu akan bertahan selama kurang lebih 24 jam. Tapi jika terjadi lama mati listriknya, kita bisa keluarkan ASI dengan diletakkan dalam wadah yang berisi banyak es batu ya. Jika es batu mencair, kita harus menggantinya dengan es batu lagi. Kemudian jika kita memanaskan ASI, usahakan jangan memanaskan ASI di kompor ataupun microwave ya, karena hal itu dapat merusak kandungan nutrisi yang berada dalam ASI tersebut. Sayang sekali kan kalau misalkan kita sudah mempunyai ASI yang banyak, stok ASI yang banyak, tapi karena cara penyimpanan yang salah sehingga nutrisi tersebut tidak sampai kepada bayi. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana cara penyimpanannya juga. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan video singkat ini dapat menjadi wawasan, membuka wawasan bagi para ibu bekerja untuk bagaimana cara menyimpan ASI perah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.